Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Percikan Iman, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pembahasan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 58 sampai 59. Dan untuk itu bersama kita sudah hadir Ustadz Hasim Asyari. Ustadz, kaifal ya Ustadz? Bi khairin, alhamdulillah. Insyaallah ya Ustadz ya. Bi inayatillah. Amin amin insyaallah. Kita akan membahas Ustadz di Quran Surat Al-Baqarah ayat 58 sampai 59 ya Ustadz ya. Baik. Oke, maka dari itu Ustadz kami persilakan kepada Ustadz. Silakan. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, sahabat Percikan Iman, kita lanjutkan pembahasan mengenai tafsir surat Al-Baqarah. Kita masuk sekarang ayat 58. Yang bunyi ayatnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna nadkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadaw wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Apabila dialih dalam bahasa kita berkata wa, dan ingatlah id ketika kulna kami berfirman, kami berkata, udkhulu masuklah kamu sekalian di sini adalah Bani Israel. Hadhil qaryata, ke negeri ini, ke kampung ini. Fakulu, maka makanlah oleh kamu sekalian minha yang ada di negeri itu, haitsu syi'tum rogodan, sesuka hatimu dan sekehendakmu. Wadkhulu, dan masuklah kamu sekalian al-baba, melalui pintu, sujada, artinya sambil sujud. Waqulu, dan berkatalah kamu sekalian hittotun, kata hittoh nanti kita jelaskan. Naghfir lakum, kami akan mengampuni kepada kamu sekalian khotoyakum, segala kesalahan kalian. Wasanazidu, dan kami akan menambah, artinya menambah nanti menambah apa nantinya. Wasanazidu, dan kami akan menambah al-muhsinina, kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu perkataan. Nah, dikatakan di sini lama qadimu min bardadi Misra. Nah, ketika mereka datang dari daerah Mesir, suhbata Musa alaihissalam, beserta Musa alaihissalam, Bani Israel ketika pergi meninggalkan Mesir dan menyeberang menjelang laut, dan begitu datang ke Hadil Qaryah, kampung ini, yaitu artinya kampung, dijelaskan kampung adalah Palestina. Faumiru, maka mereka diperintahkan bidukhulil ardi muqaddas, untuk masuk ke daerah al-muqaddas, ke negeri muqaddas atau Palestina, daerah Baitul Muqaddas, karena mereka itu berasal dari situ. Allati hiya mirasun, itulah negeri yang menjadi warisan lahum bagi mereka dari nenek moyangnya, dari Yakub barangkali ketika di situ. Nah, ditinggalkannya negeri itu, Palestina itu, oleh orang Bani Israel atau dari keluarga Yakub. Kemarin kalau nggak salah pernah saya sebutkan ketika kasus peristiwa Nabi Yusuf ya. Nah, semuanya disuruh ketika pilot disuruh ke sana, sama ke Mesir, semuanya itu kosong. Nah, kosong, tapi lama-lama berapa puluh tahun di sana di Mesir, maka negeri itu ada yang tempati oleh suatu suku ya. Kemudian dia mirasun, sebagai warisan lahum bagi mereka, an abihim, dari bapak mereka, yaitu Israel. Israel sudah saya jelaskan, itu adalah gelar Nabi Yakub dengan gelar bahasa Ibrani. Isra itu hamba, Abdun, Il itu Tuhan. Israel artinya Abdullah, barangkali bisa dikatakan seperti itu. Iya. Wakitali fiha, dan diperintah mereka Bani Israel itu untuk memerangi minal Amalik, sudah ditempati oleh bangsa Amalik, suku Amalik di Baitul Muqaddas itu sudah ke Malik. Ya. Kalau suku aslinya itu di Palestina itu orang itu apa? Ya, termasuk Bani Israel. Kalau di Mesir Kibti. Nah,
Yang mereka al-kufrati, Amalik itu adalah orang-orang kafir. Fanakalu an kitalihim, tapi mereka menolak untuk memerangi mereka, memerangi orang Amalik itu, padahal tentu akan ada bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, suruh masuk ke situ atau negeri warisan kalian. Iya. Tapi mereka menolak untuk memerangi mereka, wada'afu, bahkan mereka lemah, malas untuk memeranginya. Wahada kana, dan inilah keadaan lama ketika kharaju minatin, ketika mereka keluar dari padang pasir, perjalanan yang sangat panjang dari Mesir, ba'da arba'ina sanatan. Itu perjalanan sampainya dalam arti kemana dulu, tidak langsung ke Palestina, itu setelah meninggalkan mereka, perjalanan mereka 40 tahun. Lumayan mereka itu sudah 40 tahun. Nah, kalau ditinggalkannya sudah ratusan tahun sebenarnya ditinggalkan. Nah, ketika mereka disuruh memerangi orang-orang Amalik yang menempati itu tanah kalian. Nah, ini barangkali salah satu alasan kenapa mereka Yahudi itu tidak mau ingin menguasai lagi Palestina. Orang Palestina. Maka ini barangkali satu alasan, itu adalah warisan dari nenek moyang kami. Kami bukan merebut, bukan merampas, tapi ingin mengembalikan. Nah, itu makanya di samping jangankan ada alasan, tidak ada alasan juga, putih mereka tetap tidak akan seperti itu. Nah, inilah perintah dari Allah, masuk sana. Tapi masuknya karena sudah ditempati oleh orang Amalik, orang-orang kafir, perangi dulu, malas. Dan dalam ayat lain, ketika mereka diajak untuk berperang, mereka mengatakan, pergilah Musa kamu bersama dengan Tuhanmu, kami akan menunggu di sini. Perangilah mereka oleh kamu dan Tuhan kamu. Dan itu jadi bukan Tuhan kami, dan memang begitulah Bani Israel itu ya? Selalu dilihat dari kata-katanya tidak beriman kepada Allah. Ya, seperti qalud ulana, seperti dalam ayat nanti, qalud ulana. Mereka mengatakan ud'u lana rabbaka, kepada Tuhanmu, bukan robbana. Kepada Tuhanmu. Iya. Nah, makanya itulah selalu dikatakan oleh mereka. Nah, ketika sudah datang ke sana, kalau sudah masuk ke sana, Allah mengatakan, fakulu minha haitsu syi'tum. Maka silakan kamu makan dari negeri itu, dari daerah itu, haitsu syi'tum, sesuka kamu, rogodan sehendak hati, wadhulul baba sudaja, dan masuknya kamu ke negeri melalui pintu dengan sujud, sambil sujud. Nah, pengertian sujud itu apakah betul-betul meletakkan jidat ke tempat sujud, dan bagaimana, dalam arti ada lagi perintah nanti. Nah, diartikan sujud itu adalah syukron lillahi, sebagai bukti rasa syukur kepada Allah bahwa mereka sudah diselamatkan dari cengkraman Fir'aun dan sudah bisa kembali lagi ke negerinya. Sekarang kamu masuk ke sana, makan sesuatu yang ada, yang ketika ditinggalkan dalam keadaan kering, dalam keadaan pailit, dalam keadaan tidak ada yang bisa dimakan, dan sudah kembali lagi, sudah banyak, sudah dimakan, sudah subur lagi, walaupun itu hasil atau hasil karya orang-orang Amalik. Tapi kata Allah, itu sudah diizinkan oleh Allah. Jadi, tapi harus usir dulu orang Amaliknya. Nah, mereka menolak. Fakulu minha haitsu syi'tum rogodan wadkhulul baba sujada. Yang dimaksud sujada di sini syukron lillahi, dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala, ma'an'ama bihi alaihim, karena Allah telah memberikan kenikmatan kepada mereka, minal fathi wan nasri, dari kemenangan. Nah, setelah memang juga bagaimana ceritanya di dalam ayat lain, bisa masuk ke negeri itu, orang-orang Amalik itu bisa dikalahkan, itu fathu al-fathu, seperti al-fathu kota Makkah bagi Rasulullah SAW. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Di sini wal fathu minal fathi wan nasri, karena memang sudah menjadi fathi itu menjadi kemenangan, wal nasri, dan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, waraddi biladihim, dan dikembalikan ke negeri kepada mereka. Jadi udah barangkali itu pertama kali negeri bisa mereka menempati negerinya sendiri, dan itu menyumbangkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala dari nenek moyangnya. Walahim i'tiqadihim,
Jadi di sini wa wantiqadihim dan juga setelah biladihim dan tempat tinggal mereka. Nah, itu perintah dari Allah. Kemudian ketika masuk ke pintu itu Allah mengatakan waqulu hittatun, dan ucapkanlah hittatun. Hittatun nanti jelaskan. Kalau kamu mengatakan hittatun nagfir lakum, kami akan mengampuni kepada kamu sekalian khotoyakum, dosa-dosa kalian. Ini kalau tadi mengatakan memang mereka tidak pernah bertobat, tidak pernah istighfar, dalam arti istighfar seperti kalau zaman zaman umat Rasulullah istighfar. Jadi semua perbuatan dosa akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Kalau bertobat dan istighfar, itu akan menjadi hilang titik hitamnya. Ketika dia melakukan perbuatan yang dosa yang sama, maka dia akan bertambah lagi. Nah, maka hitotun itu adalah kata-kata istighfar. Hitotun itu, tapi nanti di dalam mereka tidak mau mengatakan seperti itu. Iya. Kalau saja mereka mengatakan hitotun, istighfar, nagfir lakum, kami akan mengampuni kepada kamu sekalian khotoyakum, dan kesalahan kalian, dan kami akan menambah kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kemudian artinya fakataba ilaihi, maka Allah menetapkan, mengharuskan kepada mereka an aqarru, untuk mengikrarkan, mengakui, berikrar bidzanbi, terhadap dosa, wastagfiru, dan beristighfarlah magfiratan, dengan suatu ampunan, dengan suatu istighfar. Apabila fa'altum, kamu sekalian melakukan. Nah, jadi hitotun itu kalimat bahasa yang biasa digunakan kalau diarabkan astagfirullahaladzim. Ucapkan oleh kamu sekalian begitu masuk ke negeri itu, astagfirullahaladzim. Kalau langsung, atau paling tidak astagfirullah, kami mohon ampun kepadamu Allah. Nah, ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan astagfirullah, barangkali kalau kata bahasa Arabnya, tapi hittotun itu kalimatnya, kalimat kalau nggak salah itu bahasa Ibrani yang biasa mereka lakukan. Tapi mereka idza fa'altum ma amarnakum, apabila kalian melakukan apa yang kami perintahkan kepada kamu, ghafarna lakum, pasti kami akan mengampuni kepada kamu. Tapi memang jelas dari pertama perbuatan-perbuatan sebagaimanapun, kecuali kalau kemarin yang dalam ayat kemarin terpaksa mereka istighfarnya mau diterima oleh Allah apabila bunuh diri, atau baik anaknya kepada orang tuanya kepada siapa saja yang lebih dulu membunuh, itu kalau nggak salah oleh ayat yang kemarin sudah. Nah, di sini ghafarna lakum khotoati, al khotoati, pasti kami akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan, wa dha'afna, dan kami akan melipat gandakan lakum kepada kamu al hasanati, itu yang dimaksud wasanazidul muhsinin, maka kami akan menambah kebaikan, artinya wa dha'afna lakumul hasanati, berbagai kebaikan akan dilipatkan dan terus sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali sedikit uraian singkat tentang ayat 58 ya. Yang bunyinya wa idkulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, udhulu, masuklah kamu sekalian, hadhil qaryata, ke negeri ini. Yang dimaksud adalah negeri ke Palestina. Fakulu, dan makanlah kamu minha, dari segi negeri itu, Baitul Muqaddas itu, haitsu syi'tum rogodan, sesuka kamu, suka hatimu, sekendakmu. Wadkhulul baba sujada, dan masuklah kamu ke pintu itu sambil mengucapkan rasa syukur, dan ucapkanlah hittatun, ucapan istighfar. Pasti kami akan mengampuni kepada kamu segala kesalahan kamu, dan kami akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu barangkali uraian singkat dari ayat 58. Iya, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat percikan iman, insya Allah kita baru saja menyimak dan menyaksikan sama-sama pembahasan atau uraian di kajian tafsir Al-Quran di ayat 58. Namun untuk itu, setelah pariwara berikut ini,
kita akan kembali lagi dan akan bersama-sama menyaksikan tentang di Quran surat Al-Baqarah ayat 59-nya. Tetaplah bersama dengan kami di program Tafsir Al-Quran bersama dengan Ustadz Hasyim Asy'ari. Terima kasih. Sahabat, bayangkan bagaimana apabila sahabat bisa mewakafkan Al-Quran. Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan, itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman. Di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Alhamdulillah, sahabat Percikan Iman, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagi yang sahabat yang baru bergabung, Insya Allah kita kali ini sedang membahas di Quran surat Al-Baqarah ayat 58 sampai 59. Namun tadi sebelumnya di ayat 58 ya Ustaz ya, tadi kan kita sama-sama dijelaskan juga tentang bagaimana rasa dari kisah mungkin ya Ustaz ya, masih kisah juga dari Bani Israel ya. Bani Israel yang sebelumnya mereka itu tinggalnya di Mesir, kemudian mereka kembali lagi kan seperti itu ya Ustaz ya, kembali lagi ke Palestina atau yang sekarang Baitul Maqdis mungkin ya Ustaz ya yang kita kenal. Masya Allah, dengan rasa syukurnya, kemudian juga bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Bani Israel itu sendiri ya Ustaz ya, sehingga mereka dituntut untuk menjadi betul-betul orang yang menjadi penuh dengan perbuatan kebaikannya gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, Insya Allah kita sekarang akan melanjutkan kembali di Quran surat Al-Baqarah ayat 59-nya. Padanya kami persilakan Ustaz. Terima kasih. Baik sahabat Percikan Iman, kita lanjutkan uraian ini atau pembahasan ayat selanjutnya, ayat 59. Yang bunyi ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rizzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Artinya, fabaddala maka mengganti, atau bisa juga merubah, artinya mengganti. Siapa yang mengganti? Alladzina dolamu, orang-orang yang dolim. Mengganti apa? Qaulan, ucapan ghairul ladzi qila lahum, bukan yang diperintahkan dikatakan kepada mereka. Ya. Apa yang dikatakannya? Waqulu hittatun. Ayat yang lama, yang di atas sebelumnya ya, sebelumnya ada perintah waqulu hittatun, dan ucapkanlah kata-kata hittatun, artinya istighfar. Nah, tetapi orang-orang yang dolim mengganti ucapannya bukan dengan yang diucapkan diperintahkan kepada mereka. Nah, maka fa'anzalna, maka kami menurunkan alal ladzina dzalamu, kepada orang-orang yang dolim yang mengganti kata-kata itu rizan, bencana, rizan, siksaan dan sebagainya, minas sama'i, dari langit, bima kanu yafsukun, lantaran keadaan mereka berbuat fasik. Ini berulang-ulang orang Bani Israel itu melakukan kesalahan dengan tidak mau bertobat. Maka kalau titik hitam di hatinya itu semakin tebal, semakin meliputi hati mereka, maka mereka itu tidak akan masuk cahaya iman ke dalam hatinya. Nah, di sini fabaddalal ladzina dzalamu, maka orang-orang yang dolim itu mengganti ucapan yang bukan dikatakan kepada mereka, yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ucapan apa yang harus dikatakan? Kata Allah, faqulu hittatun. Tapi mereka mengganti ucapannya, bukan hittatun tapi hintotun. Artinya hittatun itu adalah istighfar, astagfirullahaladzim, tapi diganti dengan kalimat hintotun.
Jadi mengucapkannya masuk pintu itu mengucapkan hintoh. Apa pengertian hintoh? Hintoh itu adalah hamra'u fi hasyir. Itu gandum yang berisi gandum merah yang dalam rangkaian. Nah, jadi mereka suruh minta taubat, suruh istighfar, minta ampun, malah meminta gandum. Itu bukan tidak tahu mereka sengaja yang menggantinya. Nah, karena itu murka dari Allah, fa'anzalna, maka kami turunkan, kami timpakan alal ladzina dzalamu, terhadap orang-orang yang dolim itu rizan, siksaan, hukuman minas samai, dari langit, bima kanu yapsukun, lantaran keadaan mereka berbuat fasik. Nah, ini berarti Allah spontan menurunkan siksaan. Yang dimaksud rizan itu adalah at-ta'un, penyakit menular. Ya, yang seperti sekarang terjadi umpamanya penyakit menular, ya ta'un. Dan ta'unnya itu adalah al-adabu, yang berbentuk siksaan. Ya, bisa jadi kalau ta'un yang dulu kalau dalam hadis Rasulullah tidak pernah turun siksaan dari ta'un itu kecuali lantaran perbuatan dosa, dan tidak akan diangkat ta'un itu kecuali karena mereka beristighfar dari dosa-dosanya. Nah, di sini rizan itu adalah ta'un yang diturunkan oleh dari langit, yaitu sebagai siksaan bagi mereka. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'unu rizun. Ta'un itu adalah rizun, merupakan siksaan. Azabun, dan juga merupakan azab. Adzaba bihi, yang Allah menyiksa dengan ta'un itu, man kana qablakum, orang yang sebelum kamu. Jadi kalau umpamanya ada ta'un sekarang, kata Rasulullah SAW, ta'un itu merupakan siksaan yang pernah diberikan kepada orang yang sebelum kamu lantaran perbuatan dosa kamu. Dan juga Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah SAW, inna hadal waj'a wasaqoma, sesungguhnya kejadian lapar ini, wasaqoma, dan juga penderitaan sakit itu, rizun, adalah merupakan ta'un, merupakan siksaan, adzababihi, yang Allah menyiksa dengan cara itu, ba'dul ummami, sebahagian umat-umat min qablikum, sebelum kamu, di dalam kitab Sahihain. Itu yang dimaksud di dalam fa'anzalna, maka kami menurunkan alal ladzina dzalamu, kepada orang-orang yang dolim, rijam minas samai, siksaan dari langit. Kenapa Allah menurunkan? Tidak akanlah Allah menurunkan kalau tidak ada penyebabnya. Penyebabnya mereka badala, merubah, mengganti ucapan yang tidak diperintahkan. Kalimat yang diperintahkan itu hittotun, tidak ada nun. Hittotun artinya istighfar, astagfirullahaladzim, itu udah bahasa Ibraninya. Ya. Nah, tapi diganti dengan hintotun. Hintotun itu gandum yang sangat merah, yang lebat, masih ada dalam rangkaian. Ya, wajar aja kalau Allah murka. Saya minta ampun, minta tobat kepada kami. Jadinya, ya Allah, kami minta gandum. Jadi melecehkannya orang-orang yang sengaja gitu ya. Dan memang itu sengaja. Kemudian diakhiri dengan kalimat bima kanu yapsukun, lantaran keadaan mereka, disebabkan keadaan mereka yapsukun, fasik. Nah, seperti saya katakan, di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, Allah berfirman, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Satu, diakhiri, siapa orang yang tidak menghukumi dengan apa yang kami turunkan, kata Allah, maka mereka termasuk golongan kafir. Kemudian yang kedua, ada juga waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Itu yang kedua, mungkin tidak kafir tapi zalim. Yang ketiga, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Jadi orang-orang yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan dengan ayat Al-Quran atau dengan hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya, ya belum tentu mereka kafir, bisa juga kafir, bisa juga dolim, bisa juga fasik.
Perbedaannya, kalau orang yang kafir tidak mau menghukumi dengan hukum yang Allah turunkan, lantaran tidak iman, tidak percaya bahwa itu dari Allah, itu kafir, tidak percaya. Bagaimana mau menghukumi mereka? Percaya pun tidak. Yang percaya saja tidak mau menghukumi. Nah, kemudian ada juga orang yang tidak menghukumi dengan hukum Allah itu, faulaika humud dzalimun. Zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya mereka percaya, saya tahu, kami tahu bahwa itu hukum yang Allah turunkan. Tapi kami tidak mau dengan apa yang hukum yang Allah turunkan. Nah, itu zalim sebenarnya. Jadi baik biar menghukum atau biar menghukum dengan hukum yang lain. Hukum yang lain jangan memberikan ambil dari mana, ambil dari situ, dan ini pokoknya yang penting tidak mau apa, dan iman percaya kepada hukum Allah tapi tidak mau itu tidak mau menjalankan, tidak memakainya. Itu yang zalim. Nah, kalau ini fasik, mereka tahu tapi kita pun bisa membuat. Mereka tahu itu betul dari Allah, tapi kita pun bisa membuatlah hukumah, bisa sendiri. Itu fasik. Ya, karakter fasik itu seperti yang saya katakan, fasik itu fuwaisik. Fuwaisik itu tikus kecil. Ya, karakter orang fasik itu seperti tikus kecil. Tikus kecil jika mengambil makanan jarang-jarang dari tempat yang terbuka. Tapi tikus itu menggerogoti, bikin jalan sendiri. Nah, orang-orang yang mau percaya itu hukum Allah, itu percaya, tapi kita pun bisa bikin aja. Nah, itu fuwaisik. Di sini juga kata-katanya bima kanu yafsukun, lantaran keadaan mereka berbuat fasik, artinya Allah memberikan redaksi untuk beristighfar dengan hitotun itu, tapi mereka mengatakan, iya saya percaya itu dari Allah. Tapi kita juga bisa minta yaitu mintanya hintotun, minta gandum saja kepada Allah. Nah, ini adalah kalimat-kalimat mereka yang berulang kali mereka berbuat dosa, berulang kali melakukan kesalahan, tapi mereka tidak pernah istighfar. Makanya sering saya katakan, idza kanal abdu idza adnabal abdu danban, idza apabila adnaba berbuat dosa, al abdu seorang hamba, adnaban sebuah dosa, kanat lahu maka dan dosa itu menjadi naktatus saudaa fil qalbihi, akan menjadi titik hitam di dalam hatinya. Jadi perbuat dosa titik hitam. Wa idza taba wastaghfara, apabila dia bertobat dan beristighfar, khalaso, itu akan bersih lagi titik hitam itu. Wa idza jadada, dan apabila menambah perbuatan dosa, ijdadat, maka semakin tambah juga titik hitamnya. Nah, orang-orang Bani Israel, mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang menjadi titik hitam di dalam hatinya, tapi mereka tidak pernah bertaubat, tidak pernah beristighfar, maka semakin tambah titik hitam di dalam hatinya. Akhirnya titik hitam itu bersambung dan meliputi kepada hati mereka, sudah sulit untuk mencari celah-celah untuk masuknya cahaya keimanan. Maka sampai dari beberapa ayat sebelumnya berbuat dosa, mengatakan berbuatan dosa tapi tidak pernah mau beristighfar, disuruh saja tidak mau. Mereka lebih baik mengganti dengan kalimat, dengan kata yang lain, merasa ganti saja, kami juga bisa mengatakan seperti itu. Nah, itu diantaranya dalam ayat 79 ayat 59 yang saya ulangi lagi terjemahnya, fabaddala maka mengganti, atau badal itu ganti, berubah. Badal haji segala rupanya. Alladina mengganti, siapa yang mengganti? Alladina dzalamu, orang-orang yang dolim. Apa yang digantinya? Qaulan, suatu kata-kata. Dengan kata-kata apa? Ghairul ladzi qila lahum, dengan kata-kata yang bukan dikatakan kepada mereka atau bukan diperintahkan kepada mereka. Kata-kata hittotun itu jadi hintotun, padahal Allah tidak menyuruh ucapkan hintotun. Kemudian karena murkanya Allah, fa'anzala 'alal ladzina dzalamu rizqan minas sama'i, maka Allah spontan menurunkan kepada orang-orang yang dolim
rizan, bencana atau ta'un minas samai dari langit, bima kanu yapsukun, lantaran keadaan mereka berbuat fasik. Berarti berbuat fasik itu sudah tahu itu diganti perintah dari Allah, tapi kita pun bisa mengganti, bisa merubah dan bisa membuat kata-kata seperti itu yang mirip dengan yang Allah katakan, tapi maknanya sangat jauh sekali. Hittatun astagfirullah, hintatun minta gandum dalam rangkaian. Nah, masih dalam rangkaian. Nah, itu yang inti atau sekilas makna dalam ayat 59 surat Al-Baqarah. Ya. Nah, gitu dulu sebenarnya. Baik, Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah ya. Jadi mungkin di kisah ini, karena kan sejujurnya juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ini banyak juga terdapat kisah-kisah juga ya Ustaz ya. Memang salah satunya di sini kita diingatkan di kisah Bani Israel. Ya. Yang memang karakternya itu orangnya ini ya Ustaz. kaum yang ngeyel kayaknya dari gitu. mulai berada sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang, memang masih memanggung lah sekarang, masih juga masih terus seperti Palestina sekarang kan itu alasannya. Iya. Alasannya tetap mau ada penggantian penarikan pasukan. Sebenarnya bukan penarikan, ditarik diganti dengan yang segar. Mudahkan pendamaian. Akan mencari alasan orang gitu Palestina itu selalu mencari-cari yang melanggar perjanjian, padahal itu selalu. Jadi memang udah dari dulunya juga seperti ini ya. Jadi cuma, kita jangan kaget. Cuma sekarang sudah menjadi umat Muhammad. Umat Muhammad. Kalau masih umat Nabi yang sebelumnya sudah dihancurkan. Sebab tiap-tiap perbuatan dosa bagi orang-orang yang umat sebelumnya, ya pernah saya katakan, Rasulullah berdoa, ya Allah, biarkanlah umatku, jangan kau hancurkan olehmu sendiri, dan serahkanlah dengan tangan-tangan kami yang akan menghancurkannya. Kalau Nabi dulu tidak ada yang perang. Nabi Nuh umatnya tenggelamkan, Fir'aun tenggelamkan, itu ditenggelamkan. Kemudian Nabi Lut ke bumi. Kemudian Nabi Soleh, semua itu tanggung jawab Allah. Nah, tapi Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan kalau ditangani oleh Allah, berarti setiap hanya orang-orang zalim saja, hanya tinggal orang-orang yang beriman. Maka yang pertama kali dengan tangan-tangan Rasulullah, dengan tangan orang muslimin, para sahabat dan Rasulullah, di antara pertama kali dihancurkan itu pada perang Badar. Tidakkah arti masuk akal kalau bisa. Badar orang 312 melawan 1100 dengan semua persenjataan yang lengkap, tapi justru mereka dihancurkan. Pada hakikatnya itu adalah dengan pertolongan Allah. Tentu benar. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik sahabat Percikan Iman, Insya Allah kita masih ada satu segmen lagi Ustaz. Nanti di mana satu segmen ini kita akan mungkin mengerucutkan atau menyimpulkan. Setelah itu mungkin nanti juga ada pertanyaan terkait di Quran Surat Al-Baqarah ayat 58-59. Namun untuk itu, sahabat Percikan Iman, masih tetap bersama kami di program Tafsir Al-Quran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sutisna, lahir pada tanggal 28 Agustus 1974. Pekerjaan sehari-hari sebagai guru honorer di salah satu MTS swasta di daerah Bojongsoang. Ya, harapan yang ingin disampaikan, kondisi keadaan rumah kami yang seperti ini, kami mohon
kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun untuk ke arah rezeki seperti itu kami belum bisa. Jadi kami mohon rekan-rekan bisa membantu kami bisa melampaui ketidaknyamanan selama kami berada di rumah. Kami ingin nyaman seperti keluarga yang lain tatkala tinggal di rumah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat percikan iman, terima kasih yang masih bergabung bersama dengan kami di program Tafsir Al-Quran bersama dengan Ustadz Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masuk di segmen ketiga, di mana segmen ketiga tadi salah satunya kita sudah menjelaskan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 58 sampai 59. Nah, begini Ustadz, jadi tadi kan dijelaskan di surat 58-nya bahwasanya kaum Bani Israel ini kan mereka dari Mekah kemudian dikembalikan lagi kan? Dari Mesir. Oh, dari Mesir, maaf ya. Dari Mesir kemudian mereka dikembalikan lagi ke Palestina yang mungkin sekarang tanahnya ya. Mereka kan dikatakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salah satunya adalah tadi hittoh ya Ustaz ya. Iya. Hittoh atau kalimat istighfar. Namun mereka menggantinya dengan hintoh begitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Nah, sehingga kan di Quran surat Al-Baqarah ayat 59-nya maka dikatakan mereka ini adalah termasuk golongan orang-orang fasik seperti itu ya Ustaz ya, seperti itunya. Nah, ini ada pertanyaan mungkin Ustaz yang memang menjadikan jadi mungkin unek-unek juga mungkin ya Ustaz ya bagi saya mungkin. Naudzubillah ya Ustaz ya, kalau memang kita gitu, apalagi sekarang di Indonesia bukan Indonesia saja mungkin ya, seluruh negara-negara yang lain juga merasakan di mana adanya wabah saat sekarang. Nah, apakah terjadinya wabah ini akibat kita karena kefasikan kita gitu sebagai hamba Allah atau seperti apa Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Ya, baik. Segala bencana ataupun musibah yang terjadi kepada umat sebelum Nabi Muhammad itu akan satu jenis, yaitu bentuknya siksaan kepada umat-umat yang sebelum. Seperti umat Nabi Lut, bencana itu siksaan. Umat Nabi Nuh, Nabi Soleh, semua adalah bentuknya siksaan. Karena yang kenanya itu yang berdosa semuanya, orang-orang kafir dan orang-orang yang dolim atau dikatakannya. Tapi yang keempat Nabi Muhammad ada kalimat wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minhum khassa. Hati-hati akan menimpa bencana kepada kamu sekalian yang akan menimpa bukan hanya kepada orang-orang dolim di antara kamu saja. Jadi artinya jika Allah menurunkan atau menimpakan bencana kepada umat Muhammad, bukan hanya saja orang-orang dolim, bisa juga orang-orang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang pertengahan soleh barangkali. Nah, yang setengah soleh. Nah, karena itu kata Rasulullah SAW dikatakan musibah itu bagi umatku akan menjadi 3, termasuk barangkali taun. Yang pertama kata Rasulullah, innal musibata salasatun. Sesungguhnya musibah yang menimpa kepada umatku itu akan menjadi 3 jenis. Pertama, imma ayakuna ibtilaan. Ada kalanya musibah yang menimpa kepada umatku itu yang bersifat ujian, cobaan. Nah, ibtila. Yang kedua, wa imma ayyakuna tadhkiratan. Ada juga yang kedua, tadhkiratan merupakan peringatan kepada mereka yang diharapkan la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali lagi kepada yang baik. Dan yang ketiga, ada juga kalinya wa imma ayyakuna adzaban. Ada kalanya musibah yang menimpa kepada umatku itu yang bersifat adzaban. Jadi ketika bencana menimpa kepada umatku, entah nama dikatakan taun atau bencana gempa bumi, banjir, longsor, tsunami, itu tidak semuanya orang-orang yang tertimpa itu bukan orang-orang dolim saja. Bermacam-macam. Sekarang umpamanya dalam satu bencana tsunami, pas di tsunami Aceh gitu ya, Aceh. Nah, di situ bagi sebagian orang itu mungkin ada sebagai ujian saja. Bahkan kata Ummu Salamah, kenapa Allah berbuat seperti itu? Ya, kata Rasulullah, asobahum kama asoban nas,
menimpa kepada mereka seperti menimpanya kepada manusia yang lain, walakin akan tetapi yarji'u, mereka begitu menimpa kalaupun meninggal, yarji'u ila magfiratin, ila magfiratin, akan kembali kepada ampunan dari Allah. Nah, kalau mereka masih juga hidup, itu adalah merupakan ujian. Masih bisa enggak mereka mempertahankan keimanan, kesolehan yang sebenarnya untuk. Nah, itu ujian, itu berarti hanya kepada orang-orang yang soleh yang pantas untuk dikatakan ujian. Tetapi bisa juga tadhkiratan, merupakan peringatan. Ini peringatan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang kadang baik, tapi bisa dikatakan kecenderungannya sekarang sudah cenderung kepada kesalahan, kejahatan. Seperti umpamanya orangnya orang baik-baik saja, tapi sudah cenderung ke sini, kesenang, mengatakan berbagai macam kata-kata yang cenderung kepada kejelekan, kesalahan, bahkan barangkali memicu permasalahan yang besar. Nah, ditimpa musibah. Nah, tapi itu merupakan tadhkirah, peringatan kepada mereka yang kata Rasulullah dalam Al-Quran juga katakan la'allahum yarji'un, mudah-mudahan supaya mereka yarji'un, kembali lagi kepada awalnya, kepada semula, asalnya semula baik, maka diharapkan mereka itu akan kembali kepada kebaikan. Nah, itu. Nah, ada juga wa imma ayakun adaban. Nah, bisa jadi itu adalah bencana ataupun musibah yang sifatnya adaban, seperti yang ditimpakan kepada umat sebelum Muhammad, sebelum umat Nabi Muhammad. Nah, adaban itu adalah apabila bencana menimpa kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang dolim, maksiat, dan selalu membuat kemaksiatan, tidak berbuat baik, tidak melakukan kebaikan. Barangkali yang dimaksud kebaikan ini yang tentunya dengan direncanakan, diniatkan kepada Allah, itu tidak ada. Nah, artinya maka itu bisa jadi adaban. Nah, paling sekarang kalau umpamanya menimpa secara nasional, ini bencana yang menimpa kepada negara kita. Kalau apakah ini ujian untuk negara, apakah peringatan atau kasiksaan, tapi pada sepertinya kita bisa melihat kepada kenyataan mereka, keadaan manusia pada umumnya. Sehingga tapi ada orang yang mengatakan padahal orang itu tidak pernah orang baik, bukan orang baik, bangsa kita sedang diuji oleh Allah, padahal kafir, padahal berbuat jahat, bukan ujian itu. Nah, makanya ini bisa kalau dipisahkan, ada yang diuji, ada yang diingatkan, ada yang disiksa. Siksaan dunia dan tidak pernah menghilangkan siksaan akhirat. Karena itu siksa dunia yang Allah berikan itu tidak akan menghilangkan siksa akhirat. Taun kepada Bani Israel yang seperti itu. Disiksa, tapi siksa akhirat tetap ada. Karena yang akan menghilangkan siksa akhirat mah itu jinayah. Jinayah hukum yang terletapkan hukum negara. Potong tangan, akan hilang siksa akhiratnya kalau memang dilaksanakan potong tangan. Rajam, akan hilang siksa akhiratnya kalau memang dirajam atau buat cambuk, terus kisos. Nah, tapi hukuman itu bukan hukum perorangan, yang melaksanakan hukuman itu adalah pemerintah. Jadi kalau saya katakan kan dalam fikih itu ada beberapa macam-macam. Pertama ada fikih akidah. Mengahas tentang akidah, tauhid, tentang keyakinan itu. Yang kedua, meningkat kepada fikih ibadah. Membahas tentang fikih ibadah, sholat dan masalah-masalah ibadah. Ada juga fikih munakahah. Pernikahan di antara nikah, talak, cerai berapa kali dan apa saja yang tidak boleh. Dan ada juga fikih muamalah dalam pergaulan. Fikih dagang itu memang bukan ibadah, tapi ada fikihnya. Ibadah bagaimana boleh berdagang, tapi yang tidak boleh begini. Fikih muamalah itu dengan bertetangga. Dan juga ada sekarang barangkali ada, memang dulu juga sudah ada. Yang sekarang barangkali ada bahasan bukunya fiqhus siyasah.
Nah, itu. Fiqh siasah. Betul, Nah, Ustaz. fiqh politik. Sekarang mereka melakukan politik. Iya. Apakah politik itu menghalalkan segala cara atau gimana? Itu dalam Islam mereka ada kan politik. Iya. Nah, dalam Islam ada. Nah, ada juga fikih jinayah. Fikih jinayah itu pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan hukumannya di dunia, yang akan bisa menghapuskan hukuman akhirat jika hukum jinayah itu dilaksanakan. Dilaksanakan di dunia, Cuma tidak bisa melakukan perorangan. Itu harus pemerintah. Seperti kasus yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib saja. Ketika kehilangan baju besi yang ada pada seorang Yahudi, Iya. dituduhkan oleh Ali tidak karena tidak mentang-mentang sebagai khalifah, tangkap saja, tetap diajukan ke pengadilan. Padahal pengadilannya dia yang mengangkat. Pengadilannya, ya, wahai hakim, saya kehilangan baju besi dan ternyata baju besi itu ada di sana. Saya kawan dipanggil, Ali jangan, siapa buktinya bahwa itu baju besi milik kamu? Ini anak saya. Dalam Islam anak tidak boleh memperkuat ke bapaknya, nggak boleh kan. Kemudian oh iya, ini satu lagi, ini hamba saya punya saya, dia tahu persis itu adalah milik saya dengan ciri-ciri. Itu hamba saya juga tidak boleh menjadi penguat kepada majikannya. Apalagi siapa lagi? Kata hakim. Kata Ali, ya tidak bisa membuktikan lagi. Nah, kalau tidak bisa membuktikan lagi, berarti baju itu adalah milik Yahudi, milik orang itu. Maka ketuk, maka milik itu. Nah itu hakim dosa tidak? Tidak, kalau secara Tidak, ininya, karena Ustaz, itu ya. memang tidak dosa. Sudah. Tapi kecuali kalau memang merencanakan mau memenangkan ini, walaupun benar dia merencanakan mau memenangkan ini, itu lain lagi. Maka kata Rasulullah SAW, aku menghukumi dari apa yang aku dengar dan apa yang aku lihat. Silahkan kamu sampaikan argumentasi dengan sebenar-benarnya, dan kamu juga sampaikan argumentasi, nanti aku memutuskan. Nah, cuma diputuskan oleh Allah. Nah, kemudian apa yang aku putuskan ini, apabila ada hak si A ada pada si B, atau hak si B ada pada si A, itu adalah tanggung jawab yang harus kamu pertanggungjawabkan di hadapan. Nah, itu Allah Rasulullah mengatakan begitu. Nah, Ali juga karena tidak berani akhirnya, karena begitu adilnya pengadilan di Islam itu, Yahudi itu mengaku, stop dulu, walaupun sudah vonis, stop dulu. Ini betul-betul baju milik dia. Kenapa tahu milik dia? Ini kronologisnya. Oh, reka ulang berarti dia. Oh iya. Kalau begitu kamu adalah pencuri, betul. Dan vonis potong tangan. Udah potong tangan, vonis. Dan karena ada jinayah itu ada yang memaafkan. Apabila yang dirugikan bisa memaafkan, maka itu bisa ditarik. Potong tangan. Kemudian kata Ali, jangan dulu bubar, walaupun saya potong tangan, aku tarik hukuman itu. Jangan, dia maafkan. Nah itu. Jadi ada jinayah yang bisa dimaafkan oleh yang dirugikan. Iya. Ada juga yang tidak ada yang memaafkan. Sekarang kalau minuman keras, kalau hukum jinayah cambuk, ada pukulan, itu siapa yang memaafkan? Tidak ada. Tidak ada yang memaafkan. Tetapi itu kan mereka sendiri terus yang melakukan. maaf aja punya perbuatan zina itu tidak ada yang memaafkan. Kecuali kalau perkosaan dari pihak yang dirugikan itu bisa memaafkan. Kalau perbuatan zina tidak ada yang memaafkan. Apabila ada yang dirugikan, ada istilahnya, ada subjek, ada objek. Kalau yang objeknya memaafkan, kalau perbuatan zina subjek atau objek? Subjek dua-duanya. Maka itu tidak ada yang berhak untuk memaafkan. Nah itu. Maka itu harus tetap dilakukan ya, Ustaz ya. Nah akhirnya ketika Ali mencabut lagi, orang Yahudi itu pun mengatakan, udah tunggu dulu, jangan dulu buat pengadilan ini, tolong saksikan, aku akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi apa? Dari keadilan, artinya dari keadilan ke keadilan Islam, akhirnya mereka tersentuh, dan akhirnya banyak kejadian-kejadian yang karena perbuatan-perbuatan keadilan umat Islam, bukan hanya saja dalam pengadilan itu yang tersentuh, mereka jadi masuk Islam. Nah karena itu apabila dilaksanakan, insya Allah ada hikmah yang dapat diambil. Nah itu barangkali jawabannya. Allahu Akbar, tabarakallah, masya Allah.
Terima kasih Ustaz. Ya. Selama ini kita sudah membersamai di tafsir Al-Quran. Kurang lebih kita sudah 45 menit lamanya sahabat. Insya Allah sahabat, di mana tadi kita sudah dijelaskan bagaimana pemaparan atau pembahasan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 58 sampai 59. Masya Allah. Maka dari itu mungkin saya hanya sekedar mengingatkan saja, ada pepatah bukan pepatah ya, ada ini mungkin kalimat mutiara, Iya, kata-kata hikmah, kalimat hikmah. Iya, kalimat hikmah. Berpeganglah di dalam Islam, kita rasa hidupkan tentram. Berpeganglah di dalam iman, kita rasa hidupkan aman. Genggamlah Quran dan Sunnah, hati pun ikhlas berserah. Beramaliyah solehah, hidup kita rasa barokah. Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan Ustaz ya. Iya. Syukur jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah diberikannya. Ya. Mudah-mudahan Ustaz, Allah berikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala halnya. Begitupun juga sahabat yang di rumah. Bagi sahabat yang mau menyaksikan kembali pemutaran atau video ini tentunya di Percikan Iman online di YouTube dan juga IG serta Facebook Percikan Iman. Saya Dimas Dwi Permana beserta dengan Ustadz Hasyim Asy'ari dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.